Permasalahan beternak di Indonesia itu sangat kompleks, terutama dalam penyediaan hijauan pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Haris Septian. Permasalahan di Indonesia itu yang paling umum dalam melakukan beternak adalah kekurangan pakan. Karena kita memang tidak dengan benar-benar menjaga ketahanan pakan. Ya, kita masih serabutan dalam mencari pakan. Nah, seharusnya sebelum beternak kita harus bisa memastikan bahwa peternakan kita itu terjaga akan pakannya atau terjamin ketahanan pakannya. Nah, salah satu cara untuk menjaga ketahanan pakan adalah dengan sistem penanaman. Ya, ada banyak cara untuk menanam hijauan pakan. Nah, salah satunya adalah dengan sistem 3 strata. Mungkin untuk sebagian peternak cara ini cukup asing ya, sepertinya masih asing di kalangan peternak, terutama di kalangan peternak lokal. Ya. Nah, cara ini diperkenalkan oleh Prof. Dr. Imadenitis dan kawan-kawan dari Universitas Udayana Bali, ya, di mana sistem 3 strata ini merupakan tata cara penanaman dan pemangkasan rumput, leguminosa, semak, dan pohon sehingga hijauan makanan ternak tersedia sepanjang tahun. Jadi cara bagaimana kita menjaga ketahanan pakan itu selalu tersedia sepanjang tahun. Pada dasarnya, peternak itu atau petani menanam palawija dan hijauan pakan itu dalam waktu yang bersamaan dan dalam tempat yang bersamaan, dalam wilayah yang bersamaan, di mana di sana ditanami tanaman pangan atau palawija, lalu ditanami rumput-rumputan, ditanami leguminosa, dan ditanami semak, lalu ditanami pepohonan yang bisa menjaga ketahanan pakan, terutama menjaga ketahanan pakan pada saat musim kering. Lalu bagaimana dengan pola tanamnya? Nah, pola tanamnya di sini sudah saya sediakan gambarnya ya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Kita fokus kepada kotak yang sudah saya sediakan di sini. Nah, di sini pertama ada satu bagian. Bagian pertama ini yang berwarna putih, kotak di paling dalam itu yang berwarna putih. Lalu bagian kedua adalah selimut yang saya arsir, yang diarsir ini berwarna abu-abu. Lalu bagian ketiga itu ada di pinggir sini. Bagian ketiga ada di pinggiran ini. Nah, ini yang sudah disediakan ini. Lalu maksudnya apa sih dari gambar ini? Nah, yang pertama, maksudnya yang paling inti adalah di sini ditanami sebenarnya untuk pola tanam ya. Ini adalah lahan sawah atau perkebunan, bisa juga sebenarnya bisa lahan padangan juga yang bisa digunakan. Jadi di dalam padangan tersebut nanti dibentuk suatu suatu bentuk penanaman ya, penanaman. Nah, ini yang dinamakan dengan pola tanam sistem 3 strata. Baik, langsung saja. Di bagian tengah ini disediakan ya, kita harus menyediakan sekitar 0,8 hektar. Tapi ya terserah aja sih, tergantung kita punya lahannya berapa. Cuman kita bagi nanti ya menjadi 3 bagian lahan tersebut. Nah, lahan yang pertama, lahan inti adalah di sini ditanami tanaman pangan ya, bisa palawija seperti jagung ya, atau misalkan bisa juga ditanami padi sebenarnya, atau sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan lain sebagainya. Di sini tanaman pangan ya, tanaman inti dari pertanian. Lalu tanaman pangan ini dikasih selimut ya, dikasih selimut pinggirnya. Nah, ini yang saya arsir ya, yang di gambar ini diarsir berwarna abu-abu ini. Nah, tanaman selimut ini adalah berupa rumput maupun leguminosa ya. Nah, rerumputan itu bisa terdiri dari ya banyak ya, bisa rumput-rumput kecil seperti odot atau rumput lapang. Tapi saya sarankan rumput-rumput yang produksinya bagus ya, biar bisa menjadi sebagai pagar juga nantinya, seperti rumput gajah. Mungkin yang sekarang sedang tren itu rumput pakcong dan rumput odot. Nah, bisa di mixing dengan leguminosa rambat ya sebenarnya di sini, biar proteinnya juga ada kecukupan. Nah, fungsi dari tanaman selimut ini yang sudah jelas adalah sebagai tanaman pakan ya, karena kita membahas pola tanam ini dari segi peternakan, maka yang kita fokuskan juga adalah penanaman bahan pakan atau hijauan pakan. Nah, disinilah posisinya kita tanami tanaman pakan ya, berupa rerumputan dan leguminosa. Nah, di sini sebagai selimut fungsinya ya. Lalu
bagian selanjutnya adalah bagian pinggiran. Nah, bagian pinggiran ini terdiri dari dua jenis tanaman sebenarnya. Yang pertama itu sebagai ada tanaman semak, ya, tanaman semak dan tanaman pohon. Nah, fungsinya apa? Oke, kita bahas dulu cara penanamannya di sini, ya. Nah, di sini selimut, ya. Nah, bisa dilihat di sini selimut, lalu di tengah ini ada plantation crop atau tanaman pangan. Di pinggirnya ada selimut lah. Lu silakan kalian fokus ke gambar yang di sini. Di sini ada kecil-kecil bulat, lalu ada seperti pohon batang, ya. Nah, di sini adalah leguminosa, ya, di mana letaknya sebagai stratum 2. Sedangkan selimut ini adalah stratum 1, ya. Impropastur. Nah, apa namanya? Hijauan ini atau rerumputan ini sebagai stratum 1. Lalu leguminosa seperti legum-legum semak, ya, legum semak itu seperti gamer, lamtoro, akasia, kaliandra, mungkin resede, ya, atau gliricidia itu sebagai tanaman semak atau tanaman yang masuk ke dalam second stratum atau stratum 2 atau strata 2. Nah, tanaman semak ini dalam beberapa meter dipisahkan oleh pepohonan, ya, yang masuk ke dalam strata 3 atau third stratum. Nah, ini tanaman-tanaman pohon bisa tanaman buah-buahan, di mana yang tanaman buah-buahan tersebut dedaunannya bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Contohnya apa? Ya bisa nangka, ya, bisa mangga, mungkin bisa waru, terus ambar juga. Ada banyak tanaman buah-buahan yang sekiranya nantinya bisa dijadikan pakan ternak, ya. Nah, dalam penanaman pinggiran, ya, pinggiran ini, nah ini di antara tanaman-tanaman semak itu berjarak sekitaran 10 cm. Ya, jadi sangat rapat, ya, sekitaran 10 cm, ya, tapi tergantung tanamannya tanaman apa. Kalau misalkan dia rindang dedaunannya, maka ya dikasih jarak yang cukup, mungkin ya bisa sekitaran setengah meteran, ya, setengah meteran mungkin bisa di sini. Di antara tanaman semaknya itu diatur saja bagusnya berapa, ya, biasanya sekitar 10 sampai 50 cm, ya, jaraknya. Nah, lalu ditanami juga di sini tanaman pohonnya, ya, tanaman pohon ke tanaman pohon itu jaraknya sekitaran 5 meter. Jadi tanaman misal di sini nangka, di sini mangga, atau di sini nangka lagi, itu jaraknya adalah 5 meter. Atau di sini mungkin nangka dengan nangka. Nah, nangka dengan nangka di sini jaraknya itu 5 meteran, ya. Nah, sedangkan dari sini ke sini, dari nangka ke tanaman semak atau ke legum-legum pohon itu jaraknya sekitaran penyesuaian, ya, kebutuhannya berapa. Ya, bisa sekitaran 10 cm hingga setengah meter, ya, atau 50 cm-an. Lalu fungsinya apa sih di stratum 2 dan stratum 3 ini atau tanaman pinggiran ini? Nah, fungsinya di sini kita bahas stratum 2 dulu, ya, leguminosa atau semak-semak legum. Nah, ini fungsinya jelas sebagai cadangan pakan juga, ya, bisa dijadikan pakan inti juga, ya, terutama untuk kambing, karena di sini adalah legum-legum pohon di mana dedaunannya itu bisa dijadikan sebagai pakan sumber protein, ya, karena kandungan proteinnya cukup tinggi seperti gamal, lamtoro, terus petai Cina, ya, petai Cina, terus kaliandra mungkin, ya, itu kan hijauan-hijauan yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu dia tahan pada musim kemarau, tahan akan kekeringan. Jadi ketika musim kering, ketika rumput ini kekurangan air, produksinya sedang rendah, maka digantikan oleh stratum 2 ini, ya, stratum 2 ini atau tanaman semak ini. Nah, ketika benar-benar musimnya sangat kering, maka di sini tetap ada penyelamat. Apa penyelamatnya? Ya ini, ya, tanaman pohon ini seperti nangka, mangga ini udah jelas-jelas karena dia perakaran dalam, maka dia akan sangat tahan terhadap kekeringan, ya. Maka dedaunannya ini ketika musim kemarau itu bisa dijadikan sebagai pakan ternak, ya. Nah, lalu plantation crop ini apa? Plantation crop ini adalah tanaman pangan yang memang diproduksi untuk menghasilkan uang, ya, sebenarnya untuk menghasilkan uang, ya, bisa jagung, ya, terus mungkin bisa seperti kacang tanah atau kacang hijau. Nah,
Selain itu, dari limbahnya tersebut, ya karena pasti mungkin menghasilkan limbah, misal di sini tanami jagung, pasti limbah jagungnya itu atau jerami jagungnya itu bisa dijadikan sebagai bahan pakan, ya, hijauan pakan substitusi pengganti dari pakan hijauan inti atau rumputan ya. Nah, itu bisa dijadikan pakan. Lalu jerami kacang-kacangan juga bisa dijadikan sebagai pakan. Jerami padi, jika di sini ditanami padi, maka bisa dijadikan jeraminya itu bisa dijadikan sebagai pakan cadangan juga ya, terutama ketika musim kemarau. Nah, ya, ketika dia panen maka limbahnya bisa dijadikan pakan juga ya. Jadi balik lagi, intinya bagaimana caranya kita mencukupi kebutuhan pakan ternak ya. Jadi dengan penanaman sistem 3 strata ini dari musim hujan hingga musim kemarau, maka pakan itu akan selalu ada. Lalu lokasinya di mana saja sih yang bisa kita terapkan sistem 3 strata ini? Di mana saja bisa sebenarnya ya, di mana saja bisa. Nah, di lahan kering itu bisa ya, dengan curah hujan yang kurang dari 1.500 mm ya, itu bisa. Di lahan kering yang musim keringnya itu atau musim kemaraunya itu 8 bulan bisa menggunakan ini, atau bahkan di musim atau lahan-lahan yang musim hujannya itu, lahan basahnya itu sekitar 4 bulan, ya itu bisa juga ya, karena tadi ada tanaman-tanaman di mana tanaman tersebut tahan akan kekeringan ya. Lalu lahan kering yang kurang produktif untuk tanaman pangan, nah ini seperti dataran atau dataran yang miring-miring, itu bisa digunakan sistem 3 strata untuk pemanfaatan lahannya ya. Lalu lahan perkebunan yang mengintegrasikan ternak ruminansia. Nah, ini bisa juga ya digunakan sebagai lahan untuk penerapan sistem 3 strata ini. Karena memang lebih ke ternak ruminansia ya, karena yang kita tanami adalah hijauan. Ya, bukan biji-bijian, yang kita tanami adalah hijauan. Mungkin saja tanaman intinya biji-bijian, tapi pada dasarnya untuk keseluruhan ini adalah tanaman untuk hijauan pakan ternak. Lalu ini saya bahas lagi, keterpaduan antara sistem 3 strata, tanaman pangan, dan ternaknya itu apa? Nah, yang strata 2 dan 3 itu sudah jelas ya, dia sebagai pagar terhadap ternak dan angin. Jadi kalau misalkan ternaknya digembalakan, maka dia tidak akan kabur, karena sudah jelas di pinggir-pinggirnya itu ditanami tanaman semak yang sangat rapat ya, jadi sangat berdekatan, terus ada pohon juga. Nah, itu untuk menjaga dari tiupan angin juga. Lalu stratum 1 ini dia sebagai sumber hijauan ya, stratum 1 karena kita tanami rumputan ya, baik itu rumput odot, rumput pakcong, rumput gajah, ataupun rumput lapang, atau mungkin nanti dicampur dengan legum-legum rambat biasanya ya. Nah, ini sebagai sumber hijauan ya. Nah, selain itu pada lahan miring dapat juga untuk mengurangi erosi. Jadi dia biar bisa mencengkram tanah, jadi tanahnya lebih kuat ya. Menahan runoff juga biar air itu mudah diserap ya, jadi tidak hanya lewat. Karena bisa menyebabkan abrasi kalau air itu hanya lewat ya. Lalu menambah kesuburan tanah. Nah, di sini karena ditanami legum-leguminosa, di mana legum itu sendiri bisa menyuburkan tanah ya, dikarenakan adanya bintil akar di akarnya. Selain itu ada kemampuan di mana leguminosa itu bisa menangkap N yang ada di udara ya, lalu dijadikannya amoniak nanti di dalam tanah, menjadi untuk bisa menjadikan tanah lebih subur ya. Sistem 3 strata ini adalah sebuah konsep yang saling menguntungkan. Nah, di sini bisa dilihat, jika konsep ini diterapkan di lahan miring, maka ini bisa menguntungkan bagi kondisi tanahnya sebenarnya ya, kondisi lingkungannya, di mana nanti air itu dia bisa diserap oleh tanaman ya, jadi tidak run off, di mana run off itu yang bisa menyebabkan longsor ya. Nah, ini akan ketahan karena di lahan-lahan miring ini nanti ditanami legum-legum pohon, di mana legum pohon itu adalah untuk mencegah terjadinya abrasi dan longsor lah ya. Jadi dia bisa mencengkram tanah gitu dan air ya. Jadi airnya nanti bisa diserap oleh tanaman gitu. Lalu dedaunan yang berjatuhan ya, dedaunan yang berjatuhan ini dia nanti akan di tanah, terus lalu dikomposisi sehingga nantinya bisa menjadi pupuk organik dan bisa menyuburkan tanah di sekitarnya.
Nah, ini crop residu juga, residu-residu atau limbah-limbah dari tanaman pangannya sendiri juga ya yang tidak dijadikan pakan, mungkin itu bisa dijadikan juga untuk perbaikan tanah ya, karena bisa menjadi pupuk, menjadi hara nantinya bagi tanah. Nah, dedaunan yang berjatuhan ini dikomposisi sehingga nanti bisa kembali lagi menjadi nutrisi bagi tanah dan digunakan oleh tanaman selanjutnya, atau bahkan ya tanaman dianya sendiri atau tanaman-tanaman yang di pinggirnya ya, yang lainnya seperti tanaman abadi mungkin. Nah, ini tanaman abadinya adalah pohonnya, tanaman-tanaman pohon ini gitu. Itu bisa digunakan oleh tanaman pohon tersebut nanti nutriennya. Selain itu, seperti yang saya jelaskan tadi, karena di sini ditanami leguminosa ya, di mana leguminosa itu bisa menangkap N di udara sehingga nanti didistribusikan di dalam tanah, sehingga tanah di sekitaran legum-legum tersebut akan menjadi lebih subur. Lalu cara tanam di lahan yang sangat miring, nah di sini bisa diperhatikan di lahan datar ini nantinya ditanami tanaman pangan atau palawija, lalu di paling pinggir di sini ditanami tanaman-tanaman legum ya, legum-legum pohon ataupun ditanami pepohonan biar dia bisa mencengkram tanah agar tidak terjadi longsoran ya, tidak terjadi longsoran. Lalu di pinggirnya di sini ditanami juga rerumputan ya, bisa setaria atau brachiaria. Jadi rerumputan yang tidak terlalu tinggi ya, rerumputan yang lebih pendek gitu. Nah, ini untuk memanfaatkan lahan sebenarnya, untuk memanfaatkan lahan dan tanah ya, biar efisien. Jadi penanaman sistem 3 strata ini pada akhirnya adalah keefisienan lahan ya, biar lahan itu digunakan secara efisien dan efektif dan efisien. Jadi tidak ada lahan yang tidak digunakan. Nah, ini jika dilihat dari gambar yang paling kanan di sini ya. Jadi fungsi dari pagar itu dari stratum 2 dan stratum 3 ini untuk mencengkram tanah ya. Lalu ujung bagian datar stratum 2, nah setiap 1-2 meter sebagai pencegah erosi. Jadi ditanami tanaman-tanaman legum ya, legum-legum pohon. Lalu tanaman terasnya itu stratum 1. Nah, di sini ya yang lahan-lahan miring, lalu lahan-lahan mungkin agak gininya ya, agak miring terus atau agak tegak itu ditanami rerumputan. Nah, kalau di lahan-lahan agak miring gini biasanya ditanami rerumputan rumput yang tidak terlalu tinggi ya, seperti Staria atau Brachiaria. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa konsep ini akan menghadirkan simbiosis mutualisme antara pertanian dan peternakan, ya, terutama tanaman pangan dan ternak. Nah, peran tanaman pangan sendiri di sini jelas petani merawat tanaman pangan ya, sehingga STS itu atau sistem 3 strata itu ikut terawasi ya. Jadi karena petani itu tetap menanam pangan, karena kalau pangan itu harus, tanaman pangan itu kita harus intens dalam menjaganya, maka ketika petani itu instan dalam menjaga tanaman pangannya, maka dia pun akan ikut mengawasi hijauannya ya, hijauan pakannya. Nah, lalu nanti hasilnya limbah-limbahnya seperti jerami itu bisa dijadikan sebagai cadangan pakan ternak ya. Lalu untuk memenuhi kebutuhan pangan ini dari produksi pangannya dan menambah penghasilan ya, selain mungkin nanti menghasilkan pangan ya, pangan-pangan yang bisa dijual, nah tapi ternak juga nanti bisa beternak ya, selain jual pangannya bisa juga beternak. Lalu peran ternaknya di sini jelas dia untuk memakan hijauan-hijauan yang diproduksi dari sistem 3 strata. Lalu dari ternak ini dia akan menghasilkan pupuk kandang, di mana pupuk kandang ini yang bisa menyuburkan tanah. Lalu dari ternak tersebut ya, seperti mungkin nanti menggunakannya sapi atau kerbau, itu bisa dijadikan sebagai tenaga kerja ya untuk membajak sawah mungkin. Lalu menambah penghasilan juga ya, ketika ternak ini sudah tumbuh dan sudah besar, ini bisa dijual sebagai penghasilan tambahan bagi peternak atau petani ya. Kekuatan dari pola ini adalah pertama untuk meningkatkan ketersediaan hijauan ya. Ini menurut referensi kuantitasnya bertambah kurang lebih sekitaran 48% dan kualitasnya 10-15%. Wow, cukup bagus sekali ya. Lalu kontinuitas ya, keberlanjutan ketersediaan hijauan sepanjang tahun dengan mengatur waktu potong. Ya, jadi nanti waktu potongnya itu bisa diatur ya, tidak langsung serempak gitu. Mempercepat pertumbuhan ternak
ya kualitas hijauannya baik, pertumbuhan ternaknya maka akan cepat. Lalu berat standar menjadi lebih cepat dicapai sehingga cepat dijual ya. Selanjutnya mengurangi waktu memelihara ternak karena pakannya tersedia ya. Lalu waktu banyak akan tersisa ya bagi peternak. Mungkin peternak atau petani itu bisa melakukan kegiatan lain seperti ternak ayam atau bisa juga menambahkan lebah madu di sana ya. Karena pasti banyak ada tanaman pangan yang menghasilkan bunga-bunga. Lalu ada legum semak juga dan pepohonan juga yang mungkin dia menghasilkan bunga-bunga di mana bunga tersebut bisa dimanfaatkan oleh lebah madu. Wah, ini konsepnya cukup bagus sekali ya. Lalu bisa meningkatkan daya tampung ya, hijauan meningkat, lalu jumlah ternak bisa meningkat. Nah, sistem 3 strata ini setara dengan 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing. Meningkatkan kesuburan tanah di sini karena adanya leguminosa ya, di mana leguminosa itu bintil akar yang dapat meningkatkan N tanah. Selain itu ditunjang juga oleh ternak yang dimana nanti pupuk kandangnya bisa dilempar ke pertanian ini ya. Lalu mengurangi erosi ya karena tadi ada tanaman-tanaman yang bisa mencengkram tanah, menyediakan kayu dan api ya, adanya pepohonan itu bisa dijadikan kayu bakar nantinya si kayu-kayunya. Lalu menyediakan bibit untuk perluasan sistem 3 strata, memperkuat pagar, merangsang timbulnya kegiatan lain ya seperti adanya lebah madu yang mungkin kita ada kelebihan waktu sehingga kita bisa memelihara ternak lainnya ya. Meningkatkan pendapatan petani berdasarkan penelitian meningkat sekitar 36%, lalu menanam hijauan dan keindahan lingkungan. Di samping kelebihannya yang cukup banyak, ternyata pola ini pun punya kelemahan. Nah, kelemahannya di sini ada beberapa ya. Pertama, kehilangan hasil palawija sekitaran 900 meter persegi karena digunakan tanaman pakan ya sebagian lahannya. Lalu petani menunggu 1 tahun untuk hasil hijauan. Jadi lalu ada biaya investasi pertama cukup besar ya untuk pengolahannya juga dan modal untuk menanamnya ya. Jadi memerlukan modal sehingga biaya investasinya pertama itu cukup besar. Tapi nanti akan ada hasil yang diraup juga sebenarnya ya. Nah, ini penyetaraannya ya atau daya tampung dari penerapan sistem 3 strata ini. Nah, kalau sapi dia 1 unit STS ya dengan yang tadi awal saya sampaikan luasannya. Nah, itu cukup untuk menampung 2 ekor sapi dengan berat 100 kg atau 1 ekor sapi dengan berat 200 kg per tahun ya. Atau penggemukan sapi jantan 250 sampai 300 kg selama musim hujan ya. Karena musim hujan itu produksinya cukup tinggi dari hijauannya. Lalu kalau misalkan kambing atau domba, 1 unit sistem 3 strata selama 1 tahun itu mampu menampung 12 ekor kambing domba ya, doka berat 15 kg, atau 8 ekor berat 25 kg, atau 4 ekor domba dengan berat 500 kg. Berarti ini setara dengan 1 ekor sapi seberat 200 kg ya. Untuk pemberiannya pada kambing bobot 50 kg, nah ini pada musim hujan ya, rumput dan legum itu sekitaran 70% ya, rumput legum, lalu semaknya itu 20%, daun pepohonannya 10%. Nah, ini estimasi 10% dari bobot tubuh ya, bobot tubuh ternak ya. Nah, ini pada musim hujan ya. Lalu pada musim kering, di sini memang ada pengurangan dari rumput ya, karena pasti pada musim kering rumput itu akan jelek pertumbuhannya, jadi penggunaan rumput itu 10% saja atau 1 kg, lalu semak itu 70% ya, di sini berarti legum-legum pohon itu sekitar 70% atau 5 kg, lalu daun pepohonan itu 20% atau 1,5 kg, nah totalnya sekitaran 7,5% berarti ya. Mohon maaf 7,5 kg ya. 7,5 kg. Lalu ketika musim kering akhir, nah di sini rumputnya masih tetap ya sekitaran 10% atau setara dengan 1 kilo. Semaknya di sini berkurang ya.
jadi 20% karena memang sudah habis pada musim kering awal si semaknya. Lalu daunan atau pepohonan ini sekitaran 70%. Jadi memang lebih banyak dari daun-daunan pepohonan ya. Ini kurang lebih 5 kg ya, sehingga diberikannya 7,5 kg. Lalu kok pada musim kering lebih sedikit karena memang musim kering selain hijauannya terbatas pasti lebih sedikit ketimbang dengan musim hujan. Nah, namun pada musim kering ini biasanya dari pakan hijauan tersebut bahan keringnya cukup tinggi ya, kandungan airnya nanti lebih rendah dibandingkan dengan pada musim hujan, karena pada musim hujan hijauan itu kandungan airnya relatif lebih tinggi, sedangkan bahan keringnya itu relatif lebih rendah ya. Lalu pada sapi dengan bobot 300 kg, di sini rumputnya penggunaannya pada musim hujan ya, rumputnya dan legum penggunaan 70% rumput ya dari kebutuhan atau sekitaran 26 kg. Lalu dari hijauan dari semak-semak itu 20% atau sekitaran 7 kg, dan daun pohon itu sekitaran 10%, kurang lebih 3 kg, total 36 kg ya untuk sapi dengan bobot 300 kg. Pada masa kering awal ini 10, 70, 20 ya dengan total 30 kg. Lalu pada musim kering akhir di sini 10 ya untuk rumput, semaknya 20, sedangkan dedaunan pohonnya itu 70%. Estimasi pemberian pakan ya untuk sapi itu pada musim hujan adalah 12% dari bobot hidup. Pada musim kemarau itu 10% dari bobot hidup, sedangkan untuk kambing dan domba itu pada musim hujan 20%, sedangkan pada musim kering 15%. Ya. Lalu bagaimana jika berlebih? Nah, sebenarnya kalau berlebih ya bisa ditambah ternaknya atau si hijauannya tersebut bisa diawetkan ya kalau kita tidak ingin menambah jumlah ternaknya. Nah, rumput, legum, semak-semak atau dedaunan pohon yang berlebih itu pada musim hujan biasanya itu dapat diawetkan dan disimpan. Bisa dengan dua cara. Pertama dengan silase, sudah banyak ya yang menjelaskan tentang silase dan ada video saya juga tentang silase. Jadi ini pengolahan pakan secara biologis untuk mempertahankan kualitas dalam masa penyimpanan. Jadi biar lebih awet gitu ya. Mau disimpan setahun 2 tahun itu kualitasnya masih tetap sama, bahkan relatif mungkin meningkat dari segi proteinnya ya karena adanya peningkatan protein sel tunggal dari mikroba. Lalu bisa juga diawetkan secara high atau dikeringkan. Jadi ketika hijauan itu pada puncak produksi dan kualitasnya lagi bagus, nah itu diawetkan atau dikeringkan ya, biar tidak mudah rusak, karena kalau disimpan dalam keadaan segar hijauan maka akan cepat rusak ya, akan cepat rusak, busuk nanti. Jadi dikeringkan biar awet. Nah, untuk selanjutnya ini tentang persiapan lahan, namun persiapan lahan ini akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, akan saya jelaskan di video selanjutnya. Cukup saja sekian dari saya mungkin ya. Cukup sekian dari saya, itu penjelasan ya, tentang sistem 3 strata. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab ya jika saya mampu. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.